Selamat siang Bu Ulfa. Selamat siang Bu Neni. Aduh, apa kabar hari ini Bu Ulfa? Alhamdulillah Bu, baik sih Bu hari ini sih Bu. Cuma ya gitu memang ada sedikit masalah Iya, gitu Bu. kayaknya Bu Ulfa ini di balik senyuman ada sesuatu ini Bu Ulfa. Sudah terbaca ya Bu Iya, Neni ya. iya, agak gimana gitu. Bu Ulfa, sebenarnya ada masalah apa yang dihadapi? Sepertinya kok ada ingin sekali berbicara dengan saya saat ini. Iya Bu Neni, saya sudah tidak sabar nih ini ingin berbagi cerita dengan Bu Neni nih. Gini Bu Neni, saya tuh, sangat prihatin ini Bu, dengan apa ya, partisipasi orang tua sekarang itu loh Bu. Jadi, di tempat saya mengajar itu, orang tua itu saya merasa itu orang tua itu kurang berpartisipasi aktif untuk Mhm. mendampingi belajar anak. Terutama ketika di rumah ya, kalau di sekolah kan dengan kita nih belajarnya. Kalau di rumah itu kan saya, berharapnya itu orang tua itu bisa mendampingi anak-anak belajar begitu. Nah, saya tuh merasa juga gini Bu, di sekolah itu kan kita sudah berusaha ya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, misalnya nih di tempat saya ada pembiasaan Asmaul Husna, ada pembiasaan sholat duha, bahkan, di siangnya itu ada pembiasaan sholat duhur berjamaah. Nah, tapi ketika saya konfirmasi ke mereka setiap paginya saya menanyakan, "Sholat subuh ndak hari ini? Bagaimana sholat 5 waktunya di rumah?" Itu tuh dari mereka itu selalu menjawabnya, tidak sholat gitu, Bu. Nah, saya kan merasa, "Loh kok tidak sholat? Lah anak-anak tuh di rumah apa orang tuanya itu apa enggak, itu ya, memperingatkan gitu loh." Nah, ketika saya tanya itu, banyak sekali anak-anak yang jawab, "Enggak Bu, enggak diperingatin orang tua, jadi, malah disuruh main HP biar tenang," gitu katanya. Kan kalau anak-anak main HP itu kan, mungkin suasana rumahnya jadi tenang gitu ya. Nah, itu tuh saya sangat prihatin gitu loh, Bu. Selain ada sholat duha itu juga ada pembiasaan calistung di kelas saya. Saya tuh sudah Mhm. berusaha maksimal untuk, apa ya, mendampingi mereka agar bisa lebih paham pembelajaran terutama calistung, membaca, menulis, berhitung itu, Bu, untuk anak-anak murid saya kelas 1 ya. Nah, itu tuh ketika di rumah, itu saya tanya anak-anak itu, katanya itu tidak diulangi pembelajarannya, jadi dibiarkan gitu. Padahal besok lagi kan anak-anak itu gampang lupa ya, Bu, ya. Kalau di rumah nggak diulangi, terus ke sekolah itu saya tanya itu lupa lagi. Jadi kayak pembelajaran yang saya lakukan itu kayak kurang maksimal gitu. Soalnya dari orang tuanya itu tidak, itu Bu, sulit untuk diajak kolaborasi, sulit sulit untuk diajak kerja sama saat mereka di rumah itu tidak mendampingi mereka belajar gitu loh, Bu. Kan jadi orang tua itu terkesan abai gitu, Bu Nani, apa, Mhm. kayak anaknya itu tidak terlalu diperhatikan gitu, kayak sudah pasrah kepada sekolah gitu pembelajaran, apa, yang mereka lakukan anak-anaknya itu sudah dipasrahkan ke sekolah, jadi sudah tanggung jawab guru. Padahal kan, anak-anak itu lebih banyak di rumah ya, Bu Nani ya, apa, daripada Betul. di sekolah ya. Nah itu Bu Nani, saya Mhm. prihatin sekali sama itu, apa namanya, kurangnya perhatian dari orang tua itu ke anak-anak mereka, Bu. Jadi Bu Ulfa ini merasa resah ya karena, anak-anak ini menjadi perhatian yang besar ya, luar biasa memang, Bu Ulfa mendidik anak-anak ini sampai memikirkan sampai di rumah itu apakah dia belajar apa tidak, ini luar biasa Bu Iya. Ulfa. Jadi Iya memang Bu ada Nani. Bu Ulfa ini sangat memperhatikan bagaimana sholatnya, kemudian bagaimana akademiknya, eee, bisa belajar calistung yang tadi di sekolahan diajarkan apa tidak, begitu ya Bu Ulfa? Kemudian juga Betul, bagaimana Bu. orang tuanya, apakah, orang tuanya itu juga ingat harus mempelajari anak gitu ya. Jadi dari hal-hal seperti itu yang meresahkan Bu Ulfa, eee, kondisi ideal seperti apa sebenarnya yang Bu Ulfa inginkan tuh yang seperti apa Bu Ulfa? Ya kalau kondisi idealnya itu saya ya pengennya itu, orang tua itu ketika di rumah mendampingi anak-anak saat belajar gitu, Bu. Jadi ketika ada atau tidak ada
PR pun, kemudian juga, itu terkait pembelajaran ya, Bu, kita ada atau tidak ada PR Iya. itu orang tua tetap mengajari anak, kemudian, apa ya, me mendampingi mereka belajar, kemudian Mhm. juga terkait juga itu, Bu, kan tadi ya sholat gitu, saya tuh pengennya Mhm. juga orang tua memantau sholatnya bagaimana, kemudian sikapnya bagaimana. Kadang tuh juga anak-anak itu Bu, sekarang itu kayak apa, degradasi moral itu loh Bu, yang, apa namanya, karakternya itu sekarang sudah memprihatinkan itu loh Bu. Lah di sekolah kan sudah diajari berbagai macam cara ya, misalnya 5S itu Bu, senyum, sapa, salam, sopan santun itu, kemudian ada juga, pembiasaan itu, apa, kata ajaib yang terima kasih, tolong, itu sudah dibiasakan Mhm. berkali-kali, tapi ketika di rumah kalau tidak dibiasakan kan kayak eee, seperti apa ya, tidak maksimal gitu loh. Jadi kayak tidak Mhm. me apa, tidak masuk ke dalam diri anak gitu loh, Bu. Lah saya Mhm. pengennya itu di rumah juga, ada pendampingan dari orang tua, begitu, Bu. Mhm. Iya ya, sebenarnya Bu Ulfa itu maksudnya sudah sangat baik sekali ya, ingin agar antara guru sama orang tua di rumah itu kompak maksudnya ya, Bu Ulfa ya? Iya, betul, Bu Neni. Mhm. Aku sepertinya ada hambatan ini, yang menghalangi ini apa Kak Ulfa? Kalau Bu Ulfa bisa menjelaskan mungkin ada hambatan-hambatan yang terjadi nih Bu Ulfa. Iya jelas, Bu. Jadi kalau saya, apa, saya lihat nih, itu ada beberapa hambatan sih, Bu. Yang pertama Mmm. itu kalau saya berdasarkan dari hasil data siswa, itu kan saya pernah menganalisis hasil, Mhm. apa, identitas siswa begitu. Nah itu tuh ternyata itu, Bu, orang tua di sekolah saya, itu orang tua murid di Mhm. sekolah saya itu, Mhm. tingkat pendidikannya itu, masih rendah, Bu. Jadi itu dari SD, SMP, SMA, kuliah itu ya, Bu, ya, untuk orang tua murid Mhm. itu rata-rata itu masih lulusan SD, SMP, Bu. Jadi itu, Mhm. untuk yang SMA itu masih jarang, apalagi kuliah, Bu. Di kelas saya itu orang tuanya yang kuliah itu hanya satu ternyata, Bu. Jadi sisanya itu Mhm. dari SD, SMP yang paling mendominasi itu. Nah, bahkan banyak pula yang mereka itu menikah muda itu loh, Bu. Jadi, Mhm. sepertinya kurang, apa ya, lebih pola asuhnya itu berbeda menurut saya ya, Bu, ya. Jadi dari mereka yang, apa, tingkat pendidikan orang tuanya yang, rendah dengan yang tinggi itu pola asuhnya berbeda dan mempengaruhi, anak. Jadi mempengaruhi karakter anak, mempengaruhi dengan kemampuan anak, karena mereka itu saya lihat untuk yang, tingkat pendidikannya rendah itu mungkin, apa ya, kurang aware, kurang peduli kepada anak gitu. Mhm. Terkait itu yang pertama ya, Bu, ya tentang tingkat pendidikan orang tua Mhm. yang menurut saya di sekolah saya itu masih di tahap, eee, kebanyakan mayoritas itu SD, SMP begitu, Bu. Kemudian juga ada terkait dengan kondisi ekonomi keluarga. Nah, saya telisik itu Mhm. ternyata kondisi ekonomi keluarga di apa, orang tua di kelas saya itu tuh, kebanyakan itu menengah ke bawah, Bu. Jadi Mhm. bahkan itu sebagian besar itu bekerja sebagai itu, Bu, buruh pabrik ya, Bu, ya. Padahal buruh Mhm. pabrik itu Mhm. kan berangkat pagi, pas anak-anak juga berangkat Mhm. sekolah, pulangnya itu pas anak-anak padahal kadang itu kalau lembur kan sudah tidur gitu ya, Bu. Jadi kayak, Mhm. istilah Jawanya itu anaknya itu ndak kopen gitu loh, Bu. Jadi itu apa, ya mungkin karena itu juga, apa, kondisi ekonomi itu, saya juga menyadari karena mereka itu juga mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kan, karena kondisi ekonomi yang menengah ke bawah itu kan akhirnya kedua orang tuanya bekerja semua, jadi tidak ada yang mendampingi belajar di rumah, siangnya dititipkan ke, eee, kakek neneknya, biasanya gitu, Bu. Mhm. Ya. Betul. Jadinya kan, apa ya, nggak sama kakek neneknya kan paling diberi makan tapi nggak apa, didampingi belajar gitu sih, Iya. Bu. Hambatan yang Mhm. saya temukan itu sih, Bu. Wah, ini ternyata Bu Ulfa sudah mengidentifikasi kira-kira hambatannya apa, kesulitan-kesulitannya apa ya, kondisi anak-anak di rumah dengan orang tuanya itu.
dan juga mungkin memang kondisi keluarganya itu yang tingkat ekonominya juga sangat mungkin menengah ke bawah, ini juga merupakan jadi salah satu kendala ya. Eee, nah, kalau berdasarkan dari hasil identifikasi Bu Ulfa, ini kira-kira dengan hasil identifikasi seperti itu, dengan kondisi murid seperti itu, mungkin Kak Ulfa sendiri sudah mempunyai strategi atau merencanakan strategi, Bu Ulfa? Nah, Bu Ulfa sudah Iya. mempunyai strategi apa yang sudah dilakukan begitu, Bu Ulfa? Iya sih, Bu, saya sudah menyusun beberapa strategi sebenarnya sih, Bu. Untuk Mmm, strateginya itu yang saya rencanakan ya, Bu, ya, itu yang pertama itu nanti saya berencana untuk, melakukan asesmen diagnostik, Bu. Jadi agar mhm, lebih memahami lagi nih kondisi keluarganya. Nah, mhm, kemudian, setelah itu saya akan berencana untuk aktifkan paguyuban kelas, Bu. Jadi di sini tuh sebenarnya sudah ada grup mmm, WA, cuma itu, mhm. yang namanya komunikasi kan harusnya 2 arah ya, Bu, ya. Nah, di grup WA itu Betul. hanya 1 arah, Bu, jadi hanya dari saya. Jadi orang tua itu, hanya menyimak saja, jadi kurangnya komunikasi antar kita. Nah, saya berencana untuk mengaktifkan paguyuban grup kelas, terutama WA itu, Mhm, agar mhm, lebih aktif mhm. lagi. Nah, kemudian saya juga berencana itu saya pengen mengadakan kegiatan parenting, Bu. Mmm, Jadi mhm, nah, saya berharapnya nanti kegiatan parenting-nya itu kan bisa menambah wawasan orang tua dalam pola asuh mhm, anaknya, dalam mendampingi anak belajar, bagaimana memahami karakteristik anak, bagaimana menghadapi mereka agar, apa ya, sikap-sikap mereka itu lebih baik lagi, kemampuan belajarnya lebih baik lagi. Nah, dengan adanya parenting kan, saya berharapnya seperti itu, Bu, orang tua lebih, istilahnya lebih pedulilah sama anak-anaknya, begitu. Nah, yang terakhir itu saya juga punya rencana itu, Bu, mengundang orang tua, jadi, secara pribadi ke sekolah, karena pendampingan mhm. individulah dengan orang tua. Kan kadang ada yang malu ketika di grup gitu, Bu. Nah, itu, rencana saya itu, Bu. Iya, sebenarnya Bu Ulfa ini sudah mempunyai rencana-rencana besar yang luar biasa loh Bu Ulfa, kalau bisa diterapkan mungkin bisa, menumbuhkan kesadaran orang tua itu mungkin Bu Ulfa. Seperti ini, Bu Ulfa sudah merencanakan untuk asesmen, ini kan luar biasa Bu Ulfa. Kemudian untuk menggairahkan ini ya, paguyuban ya, untuk menggugah semangat orang tua untuk berkolaborasi, kemudian ada pendampingan parenting dan pendampingan individu. Ini sebenarnya langkah-langkahnya itu sudah sesuai Bu Ulfa. Nah, tapi harus ada tindak lanjut ini Bu Ulfa. Kira-kira apakah Bu Ulfa sudah mempunyai langkah-langkah tindak lanjut setelah Bu Ulfa ngobrol-ngobrol dengan saya ini, mungkin nanti akan ada rencana-rencana lain Bu Ulfa? Ya, tindak lanjutnya dari rencana yang sudah saya buat tadi ya, Bu, ya, terkait asesmen diagnostik itu saya berencana untuk menyusun angket, Bu. Jadi menyusun angket untuk Mmm, saya bagikan ke orang tua sehingga nanti hasil dari, angket tersebut akan saya jadikan, patokan gitu loh, Bu, akan saya jadikan, apa mhm, ya namanya ya, untuk menganalisis bagaimana kondisi keluarga mereka. mhm, Nah, mhm, selain menyusun angket, saya juga berencana untuk merencanakan kegiatan parenting tadi, Bu, yang sudah saya jelaskan. Nah, ini kan beberapa bulan lagi itu kan ada penerimaan rapot ya, nanti saya berencananya mengadakannya pas itu. Jadi kan orang tua datang semua, nanti bisa mengikuti kegiatan parenting semuanya. Nah, setelah itu saya juga, berencana itu melakukan home visit tadi, pendampingan individu, memanggil mereka ke sekolah, ketika mereka tidak, bersedia datang, nanti saya berencana untuk, kegiatan home visit atau mendatangi ke rumah mereka, begitu, Bu. Jadi mengajak kolaborasi dengan orang tua, begitu, Bu. Waduh, luar biasa ini Bu Ulfa. Secara tidak langsung ini sebenarnya Bu Ulfa sudah mempunyai solusi-solusi yang luar biasa, yang keren Bu Ulfa. Nah ini terus saat ini perasaan Bu Ulfa bagaimana setelah, ada pembicaraan dengan saya ngobrol seperti ini? Wah, saya merasa sangat senang sih, Bu, dan sangat lega ya, Bu, ya, setelah ngobrol nih dengan Bu Neni selama beberapa menit ini. Saya tuh, merasa lega nih dari yang sudah saya rasakan, saya pendam-pendam itu, keprihatinan saya itu setelah saya bercerita dengan Bu Neni, saya menemukan solusi, itu saya merasa sangat lega, Bu. Nah, beban saya itu, sedikit berkurang ya, Bu, ya. Saya sudah Iya. menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, selama saya bercerita dengan Bu Neni itu beban saya
berkurang sekali, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Neni ya. Iya, semoga Bu Ulfa bisa mengeksekusi masalah ini ya, dengan langkah-langkah yang sudah luar biasa direncanakan ini secara tidak langsung sudah muncul solusinya ya, Bu Ulfa. Iya, Bu Neni. Iya, Terima selamat kasih sore. banyak, Bu. Iya, sama-sama Bu Ulfa. Assalamualaikum Bu Ulfa ya. Semoga sukses selalu Bu Ulfa Waalaikumsalam. Amin, ya. Bu. Amin. Semoga kita Salam sukses bersama. semuanya. Amin Salam buat amin. ibu-ibu, murid-murid semua. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Neni.